Sini menjadi menarik karena sekarang masih menjadi isu secara global, ya, walaupun itu sudah berkembang cukup lama, tetapi sampai saat ini belum bisa menghasilkan rumusan yang memang tampak nyatanya, ya. Nah, maka dari itu kita akan coba lihat climate change itu apa sih, kemudian bagaimana orang bisa tahu mengenai climate change. Kemudian nanti kita buka diskusi tentang climate change ini, mungkin faktornya apa, kemudian bagaimana kita mencoba untuk menghentikan atau memperlambat laju climate change dan seterusnya. Oke, saya akan coba share screen. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, teman-teman. Nah, salah satu cara atau salah satu akibat dari adanya climate change itu adalah sea level change, ya, atau perubahan muka laut. Itu adalah indikator utamanya. Nah, tetapi apakah perubahan tinggi muka air laut di suatu tempat itu karena akibat climate change atau bukan, itu memang perlu penyelidikan yang lebih dalam lagi. Mungkin ilustrasinya seperti ini. Kalau kita menghitung luasan pantai di pantai selatan Jawa, itu setiap tahun beberapa tempat akan mengalami pengurangan. Nah, luas pantainya akan semakin sempit. Apakah itu akibat climate change? Nah, nanti dulu kita harus lihat apakah itu climate change atau yang lain. Karena ada faktor lain yang bisa mengakibatkan itu, misalnya abrasi atau aktivitas geologis. Misalnya adanya uplifting atau pengangkatan yang menyebabkan semakin sempitnya daratan, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar yang saya ambil di Kalimantan, ya, di salah satu pulau terluar di Kalimantan. Menurut kalian ini menunjukkan gambar apa? Gambar apakah kiranya? Shore, Pak. Shore, ya. Shore-nya lagi kenapa nih? Lagi mengalami apa shore? Penyurutan muka air laut, Pak. Penyurutan, Pak. Penyurutan muka air laut. Bayangkan ya, ini memang pada saat surut. Jadi ketika pasang, ya, lautnya itu sampai di lautnya sampai di sini. Nah, makanya di sini banyak kapal yang karam di sini, ya, karena disandarkan di sini, kemudian dia surut. Nah, ini kalau udah surut, kita bisa main dengan air area sini untuk ngambilin hewan-hewan laut. Nah, bayangkan, ya, ketika pulau-pulau kecil seperti ini itu mengalami perubahan muka laut yang signifikan, ya. Kalau sekarang saya baca publikasi terakhir itu beberapa minggu yang lalu, kecepatan perubahan muka air lautnya itu meningkat sekitar 2-3 mm per tahun. Nah, maka pulau-pulau kecil seperti ini itu pasti akan terancam. Bayangkan Indonesia punya banyak berapa pulau kecil, ya. Belum lagi di kepulauan Pasifik di sana, ya, di dekat-dekat Papua ke utara dan ke timur. Itu kan banyak negara yang bentuknya kepulauan. Itu ada sea level change, habis mereka, ya. Nah, maka dari itu perlu upaya-upaya yang dilakukan untuk mitigasi perubahan muka air laut sebagai dampak dari climate change. Oke. Nah, dalam climate change ini ada dua hal yang akan sering kita dengar istilahnya. Ada glasial. Glasial itu adalah suatu periode di mana suhu di bumi itu turun, sehingga banyak ditemukan
es di kutub. Ya. Nah, ini contohnya zaman Ice Age atau zaman glasial. Oke, cakupan esnya lebih luas daripada sekarang. Nah, ini masa kini. Ya, ini laut utara, laut utara, kutub utara. Sekarang seperti ini esnya tutupannya. Tapi dulu, ya itu bahkan sampai ke Eropa bagian tengah utara. Ya, beberapa tempat di Amerika juga masih tertutup oleh es yang ciri-cirinya masih bisa kita temukan sekarang. Oke, nah ini iklimnya dingin sekali. Nah, kebalikannya adalah zaman interglasial. Interglasial itu adalah zaman di mana kondisi iklimnya lebih hangat yang terletak di antara masa glasial. Nah, cirinya apa? Di situ terjadi suhu yang lebih hangat dan pencairan es. Akibatnya muka lautnya naik. Ya. Sedangkan yang di sini glacial period itu muka air lautnya turun. Ya. Kenapa? Karena airnya tertarik ke daerah kutub untuk membeku di sana. Oke. Nah, ini juga terjadi barusan. Nah, kita sekarang mungkin masuk ke masa interglasial. Oke. Jadi ini sudah mulai sejak saya pernah meneliti itu sejak 11.000 sampai 15.000 tahun yang lalu. Sudah mulai kita masuk ke masa hangat secara umum. Nah, dan apa sih sea level change? Nah, ini ada sebuah ilustrasi yang menarik. Ya. Ini ceritanya apa? Si hiunya pengen makan orang ini, tapi kan belum bisa karena dia ada di daratan ya. Nah, ini orang ini masih ignorance, masih nggak percaya climate change itu apa sih. Pinter nih, dia baca berita. Nah, sekarang dengan adanya pemanasan secara global, mereka akan bisa sampai ke sana dan makan dia dalam 5 tahun. Lama-lamaan ini yang akan terjadi. Seperti itu. Itu ilustrasi yang hanya kita temukan di internet. Dan ini kemudian ada penelitian lagi dari IPCC. Jadi di sini kalian bisa lihat, ini ada banyak negara di dunia. Banyak negara di dunia, kota-kota besar di dunia. Ya. Kemudian yang terjadi ketika muka air lautnya itu naik. Ya. Jadi kalau air lautnya naik 1 meter, itu kira-kira 100 tahun dari sekarang, maka kota Venesia akan hilang, tertutup air. Ketika naik 2 meter, maka Los Angeles dan Amsterdam akan hilang. Naik 3 meter, San Francisco, Manhattan, sampai St. Petersburg di Rusia akan hilang. Nah, naik 20 meter, Taiwan, New York, London itu akan hilang. Artinya apa? Padahal banyak pulau-pulau kecil itu yang ketinggiannya tidak sampai 5 meter. Ya. Maka yang terjadi adalah ya naik dikit aja mereka akan hilang. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Mas Yuhan, silakan Mas Yuhan. Izin bertanya Pak, Yuk. Untuk Jakarta sendiri ketinggiannya saat ini berapa ya Pak? Terima kasih. Ketinggian Jakarta itu ada yang 0 sampai berapa ya? Saya harus buka peta Mas. Ya. Tapi dia cukup terancam itu, dia sudah sangat terancam. Bahkan ada beberapa tempat di Jakarta di Indonesia itu yang sudah hilang. Ya. Ada yang sudah hilang. Contoh Sayung di Demak, itu beberapa desanya itu sudah hilang. Kenapa? Karena muka air lautnya sampai sana banjirop, kemudian mereka pindah. Ya, jadi kalau kalian lihat bekas kampung di tengah laut ya itu tadinya memang kampung. Terus di beberapa tempat di dunia juga
Kalau kalian baca arkeologi, maritim arkeologi, kalian akan menemukan beberapa kota yang ditemukan di bawah laut. Ya, seperti contohnya Alexandria di Mesir. Ya, kemudian ada, kalau kalian sering nonton wayang, Krishna, kotanya di mana? Ada yang tahu? Si Ayo, Krishna di sering nonton wayang. mana? Tommy nonton Si Krishna. Film si Krishna di itu. Dwaraka kan, Dwaraka atau Dwaraka bahasanya. Nah, itu di India ditemukan kota namanya Dwaraka, yang itu di lepas pantainya itu masih ada sisa-sisa peninggalan purbakala, ada kuil dan macam-macam. Nah, dulu di ceritanya Mahabharata itu kan ketika perangnya sudah selesai, sorry ya, saya penyita wayang, makanya saya coba kait-kaitkan. Nah, jadi dulu ketika perang sudah selesai, sudah damai, akhirnya mereka pulang ke negaranya masing-masing. Nah, kotanya Krishna itu tenggelam oleh laut ceritanya, ada tsunami dan sebagainya, dan itu ada di India ternyata. Ya, entah itu benar apa enggak, itu bisa jadi bahan kajian yang cukup menarik sebenarnya. Nah, gitu. Oke, kemudian ini ada Mbak Rizky Azulal, silakan. Baik Pak, terima kasih. Maaf, berarti dulu 12 di SMA itu kata guru saya ya, guru geografi saya itu mengatakan ada kemungkinan bahwa berapa puluh tahun lagi Indonesia itu bisa jadi sudah habis tenggelam semua. Nah itu terus kira-kira itu upaya apa ya Pak yang bisa kita lakukan? Kan kalau tenggelam artinya kita semua juga harus pindah ataupun ya mungkin udah nggak ada gitu Pak. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dilihat ini ya. Jadi sebenarnya kita bisa hitung apa perubahan muka laut berapa, kecepatannya berapa, kemudian kita modelkan menggunakan GIS, itu akan kelihatan daerah-daerah mana saja yang akan terdampak dan tersisa sekian tahun ke depan. Ya, pertama, belajar renang. Enggak akan secepat itu ya. Jadi perlu upaya mitigasi. Caranya gimana? Ya, kita tadi melihat ke depannya akan seperti apa. Kemudian kita mencoba untuk mencari lokasi-lokasi yang aman. Ya, pindah ke tempat yang berbeda. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian begini, tentunya kalau dalam waktu puluhan tahun itu tidak ya, itu terlalu cepat sekali. Itu skala waktunya mungkin ratusan ribuan tahun mungkin, kecuali jika memang ada percepatan, ada kondisi ekstrim tertentu yang menyebabkan itu semakin cepat ya, ada pengaruh faktor teknik. Nah, tapi ya salah satu upayanya itu pindah ke tempat yang lebih tinggi. Itu pun juga tidak bebas dari bahaya. Ya, semua tempat di muka bumi itu pasti akan ada potensi bencana. Itu Mbak Rizky ya. Ada lagi yang lain? Oke, Mas Rizky, silakan. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya, apakah reklamasi pantai tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kenaikan muka air laut Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Reklamasi, jadi banyak sekali orang yang berusaha menambah luas pemukiman itu dengan menambah luas daratan, seperti yang banyak dilakukan di coastal seperti Singapura. Ya, Singapura itu dari kita ya. Cuma itu tidak menyelesaikan masalah. Mau nguruk seberapa banyak, seberapa tinggi, kalau penambahan muka air lautnya nanti seperti gambar yang tadi, sampai 20 meter, 30 meter, apakah mau bikin gunung? Ya nggak bisa seperti itu. Ya. Dan di sisi lain, reklamasi itu sebenarnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya itu yang perlu juga untuk kita tempat
reklamasi yang sekarang jadi pemukiman elit malah itu di Semarang bagian utara, ya, ada di Jakarta juga, dan itu banyak menimbulkan permasalahan lingkungan maupun sosial. Banyak kasus tidak bisa dengan reklamasi, ya itu dia cerita tentang sea level change. Jadi banyak tempatnya di kapal film akan membahas. Dulu saya akan lanjutkan Aku ingin bertanya. sampai ini. Ada video. Nah, kita nikmati bersama. Ini menunjukkan apa yang terjadi pada bumi ketika semua es di kutub mencair. Oke. Jadi dari ilustrasi di video ini kalian bisa melihat yang ternyata akan banyak sekali kota-kota besar di dunia itu yang akan hilang ketika seluruh es yang ada di kutub itu mencair. Semua es. Jadi memang yang jadi masalah adalah di dunia. Kalau kita lihat polanya, daerah-daerah yang maju umumnya adalah daerah-daerah pesisir. Seperti tadi digambarkan, ditunjukkan, itu semua adalah kota-kota pesisir di dunia yang sangat maju. Di Indonesia pun beberapa kota pesisirnya maju ya, Jakarta, Surabaya, Pandan, Pasar, dan seterusnya. Itu kan di pesisir semua, karena memang awalnya dari aktivitas perdagangan sehingga dia berkembang maju. Nah, cuma kalau di Indonesia atau di negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang, tidak semua kota pesisirnya itu menjadi kota yang maju, ya. Jadi
di kota-kota pesisir di negara berkembang seperti kita ini, kota-kota pesisirnya juga termasuk rentan dari sisi sosial ekonomi, ya. Jadi tidak semuanya maju seperti kita lihat Pati, Jepara, Juwana itu kan kota di daerah pesisir yang secara ekonomi bahkan beberapa tempat pesisir di Jawa itu menjadi kota termiskin di provinsinya. Kadang seperti itu, makanya ada ketimpangan juga. Yang ketika itu nanti terkena dampak sea level rise, perubahan muka laut, itu akan sangat terasa sekali dampak negatif. Oke. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya. Ternyata ya, sejak puluhan ribu tahun yang lalu sudah terjadi perubahan iklim. Jadi hampir bisa kita pastikan kalau itu sebenarnya sesuatu yang alami. Nah, ini dilihat dari data proxy temperatur yang dilihat dari isotop oksigen 18. Jadi fluktuasi di situ dan di sini timpang sekali di dua periode. Oke. Nah, kalau ini tentang perubahan muka lautnya. Jadi sekitar 10.000 sampai 15.000 tahun yang lalu itu lebih hangat, memang lebih hangat, dengan tingkat insolasi atau penyerahan matahari yang ternyata lebih besar di tahun-tahun itu, sehingga ada perubahan muka laut yang luar biasa juga, ya, dengan peningkatan 50 meter per 1.000 tahun di sini, ya, kalau di sini. Ya, itu 10.000 sampai 15.000 tahun yang lalu, yang pernah saya bilang tadi, itu adalah interglasial terakhir, ya, yang menyebabkan paparan Sunda itu tenggelam. Jadi sebelumnya kan Jawa, Sumatera, Kalimantan itu kan gabung jadi satu daratan. Begitu juga dengan negara-negara di Asia Tenggara yang lain itu gabung jadi satu daratan besar, ya. Yang kemudian itu karena adanya kenaikan muka laut di tahun ini akhirnya tenggelam sehingga muncul Laut Jawa. Oke. Yang salah. Ini kajian juga hampir mirip, tetapi dia lihat dari kandungan isotop oksigen 18 di cangkang plankton, ya, di Meksiko. Nah, ini termasuk cirinya nih. Kalau kalian menemukan seperti ini di pantai, nah ini yang merupakan ciri dari adanya perubahan muka laut. Di sini ada teras-teras yang berbeda. Ada teras-teras yang berbeda. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kemungkinannya ada 2. Yang pasti dulu lautnya pernah ada di level ini, sehingga ini karena adanya proses aktivitas pantai, coastal, ini jadi flat, jadi rata. Demikian juga yang di atas ini. Tetapi sekarang dia posisinya ada di permukaan. Oke, cek suaranya terdengar. Saya dengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Oke, jadi kemungkinan ada 2, ya. Yang jelas air lautnya pernah ada di sini. Nah, tapi kenapa sekarang dia terekspos di luar daratan? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah muka air lautnya turun. Muka air lautnya turun, sehingga dia tetap ada di sini. Kemungkinan yang kedua adalah dia mengalami uplifting atau pengangkatan. Jadi daratan ini terangkat, ya, sehingga yang tadinya tertutup air dia ada di atas permukaan. Contoh bukti seperti ini misalnya di selatan Jawa, ya, di situ ada beberapa level
laut, gua yang ada di dekat laut. Nah, itu mencirikan ada beberapa level pengangkatan. Ya. Kalau di Gunung Sawu itu ada 2 sampai 3 level pengangkatan. Ya, oke. Kemudian dari data IPCC tahun 2013, nah, itu dapat disimpulkan bahwa muka air laut itu juga pernah lebih tinggi dari posisi sekarang. Ya. Itu sekitar 3 juta tahun yang lalu. Itu posisinya 5 meter di atas posisi sekarang. Dan suhunya lebih panas juga daripada sekarang. Daripada revolusi industri malah. Nah, antara tahun ini juga pernah ditemukan bahwa air laut lebih dari 5 meter dan tidak lebih dari 10 meter dari sekarang. Oke. Nah, dari penelitian yang pernah saya lakukan di salah satu pulau di Kalimantan, hal yang sama juga ditemukan. Jadi ada bekas aktivitas laut itu ditemukan sekitar kurang lebih 7 meter dari posisi air laut yang ada sekarang. Ya. Kemudian setelah kita lakukan penyelidikan di lepas pantainya, juga kami menemukan beberapa teras ya di bawah laut yang menunjukkan dulu pernah terjadi proses pantai ini. Jadi memang ada perubahan muka laut yang ketara. Oke. Nah, ini adalah peta yang menunjukkan ketika muka air lautnya surut, maka daerah yang berwarna hitam ini akan terekspos menjadi daratan. Jadi kita akan menyatu nih, Kalimantan, Semenanjung, Asia yang lain, Jawa, Sumatera itu akan jadi satu. Dan Papua serta Australia itu akan jadi satu. Itulah kenapa ciri hewannya kan sama antara Papua dan Australia. Banyak hewan marsupial juga yang ada di Papua karena memang dulu mereka pernah jadi satu. Demikian juga dengan fauna yang ada di sebelah sini. Sama semua fauna Asiatik. Di Kalimantan gajah ada, badak ada. Ya. Di Jawa juga ada, cuma udah punah ya. Jawa, badak itu banyak. Sekarang sudah habis. Oke, contohnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang menyebabkan perubahan muka air laut? Nah, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Silakan, ini kita diskusikan. Oke, Mbak Friska, silakan. Baik Pak, izin menjawab. Kenaikan tinggi muka air laut itu biasanya disebabkan semakin meningkatnya suhu global bumi atau sering disebut pemanasan global yang disebabkan adanya efek rumah kaca akibat dari aktivitas manusia dan gedung-gedung yang dibangun menggunakan kaca yang memantulkan cahaya itu kembali lagi ke atmosfer, begitu Pak. Oke, terima kasih Mbak Friska. Intinya karena ada pemanasan secara global. Oke, kemudian Mas siapa tadi? 53. Mas Hilmi ya? Iya Pak, tapi kurang lebih hampir sama kayak Mbak Friska, tapi mungkin ada tambahan dari gas emisi karbon ya Pak. Dari polusi yang dihasilkan dari transportasi itu juga bisa menjadi penyebab pemanasan global lah. Gitu Oke, Pak. terima kasih Mas Hilmi. Mas Robi, silakan. Izin menjawab Bapak, untuk perubahan muka air laut kalau dari dilihat penyebab dari geologisnya itu bisa disebabkan karena ada gerak epirogenetik positif ataupun negatif.
Tapi jika juga ditinjau dari aktivitas manusianya, mungkin lebih ke polusi, efek rumah kaca dan sebagainya, itu yang membuat lubang ozonnya berlubang Bapak di bagian kutubnya. Jadi membuat kutub itu mencair Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rofi. Oke, dari 3 pertanyaan ini semuanya benar. Jadi perubahan muka air laut itu kan bisa tambah, bisa berkurang, ya kan? Kalau tambah, ya karena adanya perubahan suhu, misalnya tambah panas suhunya, pemanasan global tadi seperti yang disampaikan teman-teman kalian. Maka cadangan es yang ada di bumi ini akan mencair sehingga muka air lautnya naik. Bisa juga dia menurun suhunya sehingga esnya tambah, ya, sehingga muka air lautnya surut. Itu karena suhu. Tapi ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya perubahan muka air laut, yaitu faktor geologis seperti disebutkan teman kalian tadi, Maulana. Ya, kenapa? Ya, karena ada pergerakan dasar samudra. Ya, jadi kita bayangkan samudra itu kan satu wadah yang berisi air seperti mangkok. Bayangkan saja seperti mangkok gelas aqua, ya, gelas aqua yang sudah dibuka itu kalau wadahnya kalian tekan, kan artinya volumenya mengecil, maka airnya kan akan naik, ya kan? Begitu kalian lepaskan lagi, ya akan kembali ke posisi normal. Jadi dasar samudra itu juga bisa berubah, ya, yang menyebabkan volume samudra itu bertambah maupun berkurang. Jadi ketika ada depresi yang muncul, katakanlah di samudra itu, maka volumenya akan bertambah, muka air lautnya akan turun. Walaupun mungkin nggak kelihatan ya, mungkin nggak kerasa. Tetapi ketika dia nanti bulging, volumenya akan berkurang, sehingga muka air lautnya bisa naik. Ya, tuh, itu penjelasan. Oke, dan kita kembali lagi. Slide. Oke. Nah, kalian sudah belajar siklus hidrologi. Nah, dari situ kalian juga bisa belajar air itu tersimpan di mana saja. Ya. Dia bisa, kalau es, kita bicara es, dia bisa tersimpan sebagai es yang ada di kutub, maupun salju dan glacier yang ada di pegunungan. Ya, di sana kan juga ada es juga, yang ketika mencair dia akan terekspos dan sampai ke laut juga air. Seperti di Indonesia itu di Puncak Jaya. Puncak Jaya itu saljunya udah semakin hilang, ya, hampir habis. Kenapa ya? Karena perubahan iklim. Padahal kalau kita lihat di Puncak Jaya itu, dari bukti-bukti atau jejak-jejak geomorfologinya, kita bisa tahu bahwa tutupan saljunya itu jauh lebih luas daripada yang ada sekarang. Ya, tapi sekarang dia udah kecil sekali. Perubahannya itu tadi ya, ini ada geocentric sea level, jadi ada perubahan bentuk cekungan samudra yang menyebabkan perubahan level laut. Oke. Nah, sekarang kita lihat temperatur secara global. Ya. Jadi ini berbagai skala yang berbeda. Kita lihat yang paling kiri, ini yang range yang paling besar, dari 0 sampai 300 juta tahun yang lalu. Nah, di sini ada cekungan kecil ini kita zoom jadi gambar yang di sini. Nah, itu 0 sampai 3 juta tahun yang lalu. Nah, itu juga ada fluktuasi suhu. Jadi di bagian yang kecil ini pun suhunya berfluktuasi. Padahal kita lihat secara global dalam jangka waktu yang lama ini ada fluktuasi yang besar juga. Nah, sekarang yang ini kita zoom lagi bagian yang kecil ini. Kita zoom antara 0 sampai 50.000 tahun yang lalu. Nah, ternyata juga tetap ada perubahan di sini. Berlanjut sampai saat-saat ini mendekati sekarang. Suhunya semakin hangat di sini.
semakin panas. Nah, semakin panas. Kemudian ini di sebelah ini yang di sebelah sini. Range-nya 0 sampai 1000 tahun yang lalu. Nah, itu pun ternyata juga ada fluktuasi panas dingin. Jadi di tahun 1400 Masehi itu sempat dingin. Sebelumnya itu panas, sempat dingin. Terus 1900-an awal itu dingin, tapi sekarang semakin panas dan panas. Ya, yang artinya apa? Jadi perubahan suhu itu memang sesuatu yang alami, itu menjadi suatu siklus. Ya, seperti halnya perubahan magnetisme bumi, kutub utara selatan itu juga berbalik. Ya, ada catatannya. Ya, kita bisa lihat itu dari strip atau yang kita temukan di sea floor spreading. Itu kalau kita kaji, itu ada pembalikan kutub di sana. Jadi ada yang tadinya utara, terus ada selatan, utara, selatan, seperti itu. Itu kalau di peta skala waktu geologi. Jadi skala waktu geologi yang standar GS itu ditunjukkan di situ kapan kutub itu berbalik, bentuknya struktur. Oke. Jadi ini adalah jumlah dari panas yang diserap oleh bagian-bagian bumi. Nah, maaf ya, terganggu suaranya, ada Indonesia Raya jam 10. Bentar ya, lihat campur suaranya. Dan maaf juga ini kalau ada suara yang nyampur juga, ini istri saya nemenin saya di kamar sambil uji skripsi, jadi suaranya mungkin agak nyampur. Oke, jadi ini adalah jumlah panas yang diserap oleh komponen-komponen iklim yang ada di bumi dalam waktu 40 tahun terakhir. Jadi panas itu banyak diserap oleh apa? Nah, ternyata yang paling banyak menyerap panas itu adalah samudra, ya 64%. Baru diikuti oleh es, daratan, baru atmosfer. Jadi di atmosfer itu sebenarnya panas itu cuma lewat sebagian besar. Nah, yang menyerap itu yang di darat, utamanya untuk air. Ya. Logikanya gini, sebenarnya nanti di PC mungkin nanti dijelaskan ya mengenai reflektan. Nah, kalau kalian perhatikan, ya, kalau kalian anak pantai atau sering main ke pantai, ke laut, kalau malam itu suhu airnya itu hangat di malam hari. Kenapa? Karena samudra itu atau tubuh perairan dia mudah menyimpan panas dan melepaskannya perlahan-lahan sehingga malam pun dia masih hangat. Ya, seperti itu. Demikian juga ya es itu terbesar kedua yang menyerap panas, ya dia banyak yang kalah akhir. Dan kalau di kontinen itu banyak di daerah-daerah yang terbuka ya, sehingga dia banyak menyimpan panas, contohnya aspal dan daerah tidak bervegetasi. Oke. Nah, ini kemudian ada bukti yang sangat otentik sekali dari glasier yang ada di Swiss. Jadi tahun 1856 itu glasiernya full, ya, di area ini full sekali glasiernya untuk salju dan es. Kemudian tahun 87 dia mulai retreat, dia mulai mundur sampai setengahnya. Nah, tahun 2000 kemarin sampai di sini cuma mundur lagi. Entah sekarang sampai sejauh apa. Itu bukti otentik terjadinya pencairan atau perubahan suhu di sana.
Dan ini ada es yang ada di Kilimanjaro. Nah, tahun 70 kita bisa lihat wah esnya cukup banyak di sini saljunya. Tapi tahun 2000 limited, ya, semakin berkurang. Mungkin ada yang tahu Kilimanjaro di mana? Kilimanjaro. Di Afrika, Tanzania, Afrika, Pak. Afrika. Betul, di Afrika. Atau ada yang jauh Jepang, ya. Ada yang jauh Jepang. Oke. Nah, ini hasil penelitiannya. Ternyata area tutupan saljunya itu dari tahun ke tahun itu semakin berkurang dan depleted. Nanti akan habis akhirnya. Nah, ini contoh di Eropa. Seperti tadi saya contohkan di depan kan ada ya gambarnya bahwa dulu sebagian besar Eropa itu tertutup es. Nah, ternyata dulu ini ada tandanya, di beberapa tempat di Eropa itu banyak dijumpai vegetasi berupa tanaman-tanaman tipe tundra dan gunungan tinggi. Ya, bahkan kalau kita lihat, bahkan sampai ke Mediteran ya, ini sampai sini, nama pegunungan sini banyak vegetasi sudah. Ya. Oke, jadi itu dulu yang gambar ini ya. Menunjukkan vegetasinya tuh vegetasi iklim dingin. Tapi kemudian yang sekarang itu semakin bertambah hangat sehingga vegetasinya lebih bervariasi sehingga masih ditemukan boreal dan deciduous serta conifer forest di utara Eropa yang dulunya tertutup es, sekarang banyak ditemukan conifer. Conifer itu apa? Kalau kalian tahu seperti pakis, apa tuh? Pine, bahasa Indonesia itu ya pine, cemara, kemudian ada pokoknya tanaman yang dia daunnya kuncing, ya itu adalah conifer. Nah, iklim di masa lalu. Jadi catatan tentang paleoclimate itu merujuk sampai zaman Mesozoik, ya, ketika dulu dinosaur masih ada. Itu menunjukkan bahwa zaman pernah hangat, sehingga di Siberia, kalau kalian tahu Siberia sekarang, Siberia itu kan tertutup es ya, suhunya selalu dingin. Itu bahkan sisa-sisa aligator, ya, itu ditemukan di sana. Padahal aligator itu kan fauna yang ditemukan di daerah beriklim hangat, ya. Nah, aligator ini kalau sekarang banyak ditemukan di Amerika bagian tengah, Florida kayak gitu, itu kan iklimnya hangat. Nah, itu banyak aligator di sana. Jadi seperti buaya tapi lebih kecil. Tapi bahaya ya aligator. Dan beberapa tempat di Cina itu juga ada aligator. Ya. Kemudian juga ditemukan fosil dinosaurus di lingkar utara Arktik yang sekarang tertutup es. Di sana banyak fosil dinosaurusnya. Bahkan ditemukan fosil-fosil tumbuhan khas daerah hangat yang sudah membantu. Ya. Nah, kemudian ini saya ambil dari suatu buku, saya lupa bukunya apa. Di sini ada Quaris, submerged Quaris Nerket Torin, ya, Prancis. Nah, quarry itu apa? Quarry itu tempat mengambil batuan, tambang batu yang ini aktif atau dikerjakan mulai 4 tahun sebelum Christ before century, ya. Jadi 4 sebelum Masehi ini sudah ada kuarinya, umurnya. Tetapi karena ada peningkatan muka air laut kurang lebih 5 sampai 2 meter, nah,
setengah ya, setengah sampai kurang lebih 20 cm. Ini sekarang tertutup air di Prancis. Dan ini ada lagi, ini kolam ikan zaman Romawi di Italia. Ya, yang sekarang itu ada benar-benar di pantai. Logikanya kalau ada kolam itu kan pasti dia jauh dari laut kan. Kalau enggak ya ikannya pada lari kena pasang surut. Tapi sekarang ditemukan dekat dengan laut. Artinya apa ya? Artinya dulu tempat ini pasti jauh dari air laut, tapi sekarang dia sudah dekat. Ya, ada kenaikan ke air laut. Nah, kemudian ini yang sering saya cari-cari kalau lapangan, adanya notch. Nah, notch ini adalah hasil dari erosi oleh gelombang. Ya. Nah, kalau ada notch seperti ini, artinya airnya pernah ada di level ini. Ya, sehingga bisa menggerus sebesar ini. Nah, sekarang airnya ada di posisi bawah itu. Nah, ini banyak kita temukan yang seperti ini. Kalau kalian ke Parangtritis sebelah utara, di situ ada batu gamping yang sekarang dari Parangtritis lurus mentok naik ke atas, belok ke kanan ke arah hotel apa ya, lupa nama hotelnya. Di situ ada para layang juga. Nah, di situ ada suatu batu yang ada notch-nya. Nah, artinya itu adalah proses dari laut dulu ya, ada erosi. Ya, tapi kalau di Parangtritis itu lebih ke pengangkatan, ya, bukan artinya muka air lautnya pernah ada di situ, tapi karena terangkat ke atas. Ya, kemudian ini yang ada di Papua Nugini, ya, di Bon Peninsula. Nah, ini ada notch yang sekarang ada di atas bukit, ya. Nah, kemudian bagaimana menghitung muka air laut? Jadi menghitung elevasi atau perubahan muka air laut itu bisa menggunakan alat, jelas ya. Kalau di hidrologi kemarin kita pakai papan duga, tapi kalau untuk di laut itu agak sulit digunakan. Jadi kita gunakan alat yang lebih presisi. Jadi kalau kalian main ke beberapa pantai itu ada alat untuk mengukurnya. Ya, contohnya yang di Jogja itu ada di Sadek, itu ada alat pengukur pasang surut dan elevasi muka air yang itu terreferensi secara geodetik. Terus ada juga menggunakan robot. Ya, ini adalah beberapa jenis robot yang dia seperti termos kecil gitu, tinggal dilempar di laut aja. Dia akan mengirimkan data dengan sendirinya. Dia akan menghitung elevasi laut secara berkala. Ya, ini sebarannya. Ada 3.000 lebih floats atau pengukur elevasi tadi di seluruh dunia. Nah, tapi ada yang menarik ini. Di Indonesia kenapa tidak ada? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kira-kira kenapa? Indonesia seperti ini. Nanti hilang, Pak. Ah ya, betul sekali, pasti. Kan kemudian ya, ini apa tuh? Coba berisiko. Ya itu sebenarnya itu juga faktor hilang sama faktor ini lautnya di tempat kita itu tidak stabil ya, sehingga kemungkinan hilang secara alami itu kayak gitu. Nah, ini hasil pengukurannya, hasil perhitungannya dari muka air laut. Jadi bisa kalian lihat di sini. Dari tahun ke tahun, sea levelnya masa modern itu ternyata naik terus. Walaupun ada turunnya, dia naik. Nah, terus di sini kok ada tahun 1700 ini catatan apa? Ya, catatan manual zaman dulu. Ya, kemudian diintegrasikan oleh IPCC dengan data-data modern yang ada sekarang. Data itu menunjukkan pola yang semakin meningkat muka air laut. Nah, kemudian
ketika kita menentukan paleoclimate atau iklim masa lalu, itu caranya seperti apa? Ada beberapa metode. Ya, yang paling sering kami gunakan, yang sering saya gunakan menggunakan isotop alam. Jadi beberapa komponen chemical unsur yang ada di alam itu ada dalam bentuk tidak stabil atau isotop. Jadi kita akan mengkaji isotop baik dari batuan, fosil, dari es, dari stalagmit, ya, seperti itu. Kemudian ada dendrokronologi, itu mempelajari tentang lingkar pohon. Jadi kalau tebang pohon kan ada yang melingkar di batangnya, nah itu dipelajari. Itu kan menunjukkan perubahan iklim antara banyak air dan kurang air, antara hujan dan kemarau. Biasanya kalau musim hujan itu dia warnanya gelap, kemarau dia warnanya terang, seperti itu. Kemudian ada distribusi polen. Polen itu apa? Serbuk sari. Nah, dari distribusi polen atau serbuk sari yang dia terperangkap di sedimen, kita bisa tahu vegetasinya saat itu apa tipenya. Ya, seperti contoh yang ada di Gunung Sewu, pernah ada yang melakukan studi distribusi polen di situ, ternyata di situ ditemukan vegetasinya itu paling banyak adalah rerumputan dan hutan tropis. Ya, seperti itu. Kemudian ada lake forest. Nah, ini seperti dendrokronologi, tapi yang kita lihat di sini adalah bekas sedimennya. Jadi sedimen itu ketika musim hujan, dia akan mengendapkan sedimen yang berwarna gelap biasanya, banyak lumpurnya atau banyak lembu. Tapi di musim kemarau dia akan lebih terang. Ya, seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat di sedimen-sedimen di perairan tertutup seperti danau. Dia kan mengendapkan sedimen yang semakin ke arah tengah semakin tebal, dan lama-lama bisa tertutup danaunya. Nah, dari endapan lakustrina itu kita bisa lihat perubahan iklim yang terjadi seperti apa. Kemudian ada dari coral bed rings, jadi dari terumbu karang itu kita bor, kita ambil intinya, kemudian kita lihat lingkarnya juga, itu sama juga, ya, karena mereka itu kan sebenarnya hewan yang dia mensekresikan karbonat sebagai cangkangnya. Nah, cangkangnya itu sangat dipengaruhi oleh suhu dan jumlah CO2 yang ada di lingkungan, sehingga nanti bisa kelihatan dari coral bednya. Dan dari fosil, nah, kita juga bisa lihat dari fosil itu isotopnya seperti apa. Apakah dia cenderung ke arah banyak oksigen, kurang oksigen, banyak di suhu hangat atau suhu dingin, nah itu nanti terlihat. Ya. Kemudian dari historical dokumen, bisa dari catatan berupa catatan tangan, tulisan, atau dari lukisan-lukisan prasejarah di gua. Jadi ada banyak lukisan prasejarah menggambarkan dia sedang berburu apa. Nah, hewan buruan itu kan mengindikasikan kondisi lingkungan di mana dia hidup, ya, sehingga kita bisa perkirakan iklimnya seperti apa saat proksi-proksinya tadi ya, yang bisa mewakili iklim. Ada lingkar pohon, ada sedimen, ada es, ya, inti es, kemudian ada terumbu, isotop, dan seterusnya. Nah, ini contoh pemboran inti es yang ada di Kutub Utara. Jadi dibor esnya, diambil sampelnya di lab, kemudian kita analisis gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Atau mungkin untung-untungan ada vegetasi yang terperangkap di situ. Vegetasi, ada hewan yang terperangkap di situ, bisa kita analisis. Nah, dari pengukuran es ini ternyata juga ditemukan ada perubahan suhu yang pernah terjadi dari sekarang ke 160.000 tahun yang lalu. Ada perubahan. Nah, ternyata dari kandungan gasnya juga kita bisa lihat
jumlah metana yang tersebar di dalam es itu. Nah, metana itu kan dia bisa muncul secara alami karena aktivitas organisme maupun dari aktivitas vulkanis. Ya, itu bisa terlihat di sini ada naik turunnya. Demikian juga ternyata terlihat dari jumlah karbon dioksidanya, dan ketiganya polanya mirip ternyata, trennya sama. Nah, ini contoh yang ini sedimen nih, ini sedimen, dan ini polen. Nah, ini ring dari pohon ya, sebelah kanan ini, dan ini cara ngebor terumbu karangnya. Nah, yang ini dari stalagmit ya. Stalagmit kita ambil, kemudian kita belah, kita sampel per lapisan, dianalisis tentang seperti apa iklim masa lalu. Nah, hasilnya ini sih, ini dari IPCC ya. Sampai saat ini memang ya ini menunjukkan muka air lautnya naik terus. Bahkan sejak 1900-an itu udah naik 150 mm. 150 mm itu berapa senti? 15 cm. Lumayan ya. Sudah naik 15 cm. Oke. Itu presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, Mas Yua. Kalau di Katulistiwa tambah 2 derajat, ditutup 12 derajat, apakah benar demikian? Nah, ini saya baru dengar dari Mas Yuan malah. Ya, tetapi yang jelas memang kalau kalian lihat di kuliah yang 2 pekan yang lalu, saya kan ada penelitiannya siapa itu yang di jurnal itu ya, itu menunjukkan bahwa perubahan iklim, perubahan suhu paling ekstrim itu terjadi di kutub. Ya. Itu yang paling maksimum perubahannya itu ada di kutub. Nah, itu bisa jadi demikian. Perubahan suhunya paling ekstrim ada di sana. Tapi secara teorinya seperti apa saya belum lihat lebih jauh. PR buat kita nanti, silahkan kalau ada yang bisa. Oke, gitu ya Mas Yan. Mungkin ada lagi yang lain. Baik Pak, terima kasih. Oke. Masih ada? Oke, teman-teman. Kalau tidak ada, oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri untuk kuliah nanti siang. Kalau tidak ada perubahan, sesuai jadwal, kemudian pakai link yang minggu lalu ya. Seperti itu dari saya. Terima kasih atas diskusinya.